Hai, balik lagi di konten masak next door. Hari ini gue mau masak satu hidangan yang bukan western, karena dari yang kemarin-kemarin kan kita udah western mulu nih. Nah, hari ini gue mau bikin yang hidangan yang lokal-lokal aja, yang Indonesia. Jadi hidangan lokal, gue mau bikin ayam bakar madu sambal mangga. Nah, pertama-tama gue mau marinasi ayamnya dulu. Jadi let's go, langsung aja kita marinasi, karena ayam ini harus dimarinasi sekitar minimal 15 menit atau 30 menit sampai 1 jam. Jadi tapi semakin lama dimarinasi itu semakin bagus ya. Bakalan semakin meresap bumbunya. Jadi langsung aja, di sini gue pakai file paha ayam. Ada file paha ayam, gue pakai dua buah, kurang lebih mungkin 200 gram, kurang lebih. Nah, mau langsung gue marinate dengan yang pertama kecap manis 1 sendok makan. Kecap manis. Lalu saus tiram. Nah, jadi pakai saus tiram, gue pakai saus tiramnya juga 1 sendok makan. Saus tiram. Nah, pakai gula merah. Di sini sebenarnya gula merahnya sesuai selera aja sih. Kalau misalkan emang suka manis boleh agak banyak, tapi kalau nggak terlalu suka juga nggak apa-apa. Di sini gue pakai sekitar 3 sendok teh. 3 sendok teh gula merah. Kalau nggak ada palm sugar yang kayak gini, pakai gula merah yang yang bulat-bulat gitu juga nggak apa-apa. Terus aduk dulu. Jangan lupa dikasih garam sedikit sama chicken powder. Kayak sedikit aja buat rasa gurih. Nah, di sini gue juga mau nambahin air dari bawang putih sama jahe yang udah di blender. Di sini gue pakai 3 siung bawang putih. 3 siung bawang putih. Sama jahe kurang lebih 5 cm. Kalau gue, karena gue suka bau jahe ya, jadi gue pakai jahe agak banyak. Cuman kalau emang nggak terlalu suka, nggak apa-apa, boleh pakai 2 cm aja. Ini gue potong dulu jahenya. Oke, masukin jahenya. Lalu kita mau tambahin air. Nah, kalau udah, kita mau pakein air kurang lebih 100 ml. Jadi nggak usah banyak-banyak, kira-kira sampai kerendam aja semuanya. Nah, kalau udah, ini kita mau blender dulu, terus nanti kita saring. Oke, kita blender. Kenapa disaring? Karena gue mau ayamnya tuh nggak ada tekstur ininya nih. Nih kan ini ada teksturnya kan, dia bertekstur nih, karena kan kita blender, dia ada teksturnya. Gue pengen ambil kayak sari-sarinya aja gitu, jadi ayamnya bakalan mulus seperti itu. Langsung aja kita saring. Kalau misalkan kalian males juga disaring nggak apa-apa sih sebenarnya, itu selera aja. Cuman karena di sini gue pengennya dia nggak ada teksturnya kan, jadi gue saring gitu. Ini kita marinasi selama kurang lebih 15 menit sampai
30 menit biar dia meresap, diaduk, kita aduk ya, dibolak-balik. Sebenarnya enaknya pakai tangan ya geng, ini tapi karena tangan gue nggak bisa pegang bawang putih, gue ada alergi, jadi pakai sendok aja. Make sure semua tercoating ayamnya. Oke. Namanya juga ayam bakar madu ya kan? Nggak afdol kalau nggak pakai madu. Gue pakai madu original di sini. Nah, gue pakai dikit dulu karena nanti gue mau olesin lagi di terakhir. 1 sendok makan. 2 deh. Karena gue emang sengaja mau bikin ayamnya itu jadi kayak manis-manis gitu ya rasanya. Oke. Nah, ini kita marinate selama kurang lebih 15-30 menit. Oke, sambil menunggu ayamnya yang udah kita marinasi, kita mau bikin sambal mangganya. Oke, kita mau bikin sambal mangganya sekarang sambil nunggu ayamnya, tapi ada satu yang kelupaan dari tadi ya kan? Apron! Dari tadi nggak pakai apron guys, ini adalah sebuah nggak bisa ya, kalau di dapur tuh harus pakai apron, kalau nggak kotor baju ini. Oke, kita mau bikin sambal mangganya. Sudah pasti yang harus disiapkan adalah mangga. Jadi kebetulan di sini gue punya mangga. Sebenarnya ini nggak mangga muda-muda banget sih. Ada 2 mangga. Mengkel lah, ini mangga mengkel. Terus di sini gue mau bikin untuk sambalnya itu ada cabai rawit, gue pakai 3 cabai rawit, cabai keriting gue pakai 5, tapi sebenarnya sesuai selera sih, mau cabai rawit semua boleh, mau cabai keriting semua boleh, suka-suka aja. Oke, ini cabai merah. Terus gue punya terasi. Di sini terasinya kurang lebih setengah sendok teh. Gue nggak mau terlalu terasi banget rasanya karena takut ganggu ya sama mangganya. Terus di sini gue mau kasih gula, sedikit gula pasir, kurang lebih setengah sendok teh. Terus mau gue kasih garam sedikit. Oke. Kalau udah, kita blender. Blendernya blender kasar aja, nggak usah sampai halus. Kalau mau nggak apa-apa ini kering, karena nanti mangganya bakalan ngeluarin air, jadi gue nggak mau ini terlalu berair ya. Nah kalau udah jadi si sambal-sambalannya ini, karena nggak gue goreng dulu atau karena ini mentah ya, jadi gue nggak pakai bawang-bawangan, karena gue pribadi nggak terlalu suka tekstur atau bau bawang yang masih mentah. Nah, di sini kita mangganya mau kita siapin. Kita kupas dulu mangganya. Kalau pakai mangga muda boleh banget, yang masih muda tuh, yang masih putih-putih boleh. Yang mau lebih matang lagi boleh. Nah, untuk mangganya kita mau sebenarnya diparut boleh, tapi kalau gue pribadi kita cacah-cacah gini. Kalau udah, wah ada paket, baru beginiin. Dia hasilnya lebih halus-halus guys. Wah, ada paket. Paket apa Milo? Ada Milo. Gua paket.
Udah Milo bawa paket. Hai Milo. Paket siapa itu Milo? Oke. Cobain dulu mangganya. Enak guys. Nah, kalau udah kita mau masukin si sambal-sambalannya. Enak lagi mangganya. Ntar gue grogotin aja ininya. Bombola. Campur cabai yang tadi udah kita blend. Sebenarnya bukan di blender kan? Blender kan nama ininya kan? Ini food processor. Ini food processor. Nah, tuh kan guys. Tuh. Dia akan otomatis tercampur gini loh. Ih, ada yang belum ke ini, enggak apa-apa. Tuh, dia akan berair dengan sendirinya. Jadi kenapa tadi gue nggak kasih air, supaya teksturnya tuh kayak gini loh. Ini persis seperti apa yang gue inginkan gitu. Tapi kalau ada kalian mau yang teksturnya tuh lebih halus lagi, boleh dikasih air dikit, nggak apa-apa. Tapi kalau gue pribadi, gue kalau sambal mangga gue lebih suka kayak gini nih. Masih ada nih cabai-cabainya kayak gini, masih kelihatan, jadi masih seger. Antara si mangga sama si cabenya itu warnanya udah nyampur gitu. Oke, sambal mangga udah jadi. Cobain dulu dikit. Ini enak beneran. Kita mau masuk ke ayamnya yang udah dimarinate ini. Kita mau panggang langsung di teflon. Oke, sekarang gue udah mau panggang si ayamnya, ayam bakar madunya. Jadi pertama kita siapin teflon. Gue pakai teflon anti lengket. Terus kita kasih minyak sedikit. Oke. Nah, nanti ayamnya ini mau gue Oke, kita nunggu ayamnya. Jadi nanti si ayamnya ini terakhir mau gue olesin lagi sama madu supaya lebih berasa. Sambil nunggu ayamnya, gue punya, tada! Apakah ini kelihatan? Ini adalah bawang merah yang beberapa hari yang lalu itu gue panen. Jadi beberapa hari yang lalu, 2 bulan terakhir itu gue sempet iseng taruh bawang merah di tanah. Karena bawang merah yang di rumah gue itu udah bertunas, gue taruh. Terus udah 2 bulan dia gak gede-gede, tapi dia tambah banyak. Ya udah akhirnya gue panen. Nanti ini kita bikin untuk garnish aja kali ya, bawang goreng. Soalnya kecil banget. Takut. Oke, mau kita balik sekarang ayamnya. Kecilin dulu. Panas. Wah. Can you see? Kalian bisa lihat? Wow. Ini kalau masak ayam ini pasti akan ada gosong-gosongnya ya, karena kita tadi pakai madu sama gula merah. Jadi itu dia bakalan bikin ayamnya jadi caramelized
Jadi pasti warnanya akan lebih coklat gitu. Jadi apinya kita kecilin karena kita mau dalamnya tuh mateng. Nah kalau apinya gede nanti dia keburu gosong tapi dalamnya nggak mateng. Jadi kalau luarnya udah seperti yang kita inginkan warnanya, kita kecilin apinya sedikit, ini udah matang. Oke. Ayamnya udah jadi guys. Dadah. Lihat warnanya. Hitam banget nggak sih? Enggak kan? Enggak. Nih tuh. Ini yang gosong-gosong ini karena si caramelize dari ini ya, gula sama kecap. Kita mau taruh sini dulu. Setelah itu kita mau plating ayamnya. Oke, ini kita singkirin dulu. Gue tuh kasihan nama ini kalau nggak dipakai ya kan. Jadi kita pakai dulu aja ya dikit ya. Kita bikin bawang goreng kali ya. Oke, ini bawang merah yang udah gue ambil nih, lihat kecil banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Pertama kalinya gue nanam bawang merah. Ini udah beberapa hari yang lalu sih gue gue panen, jadi dia udah kering sekarang, udah bisa dipakai. Sebenarnya bisa langsung dipakai sih, cuman kupasnya aja sulit banget. Guys, gue nggak bohong, panas banget, pengen ngucut keringat. Oke, udah siapin penggorengan kecil. Kita mau goreng si bawang merah yang gue panen. Sebenarnya sayang guys, kalau nggak dipakai, jadi pakai aja. Jadi nggak gosong, ambil. Wow, oke udah jadi bawangnya. Oke, bawang goreng udah jadi, ayam udah jadi, sambal mangga udah jadi. Sekarang waktunya kita plating. Jadi hari ini gue itu kan mau plating sesuatu yang emang lumayan niat gitu ya. Nah, gue tuh butuh daun pisang. Karena gue cuma butuh sedikit, akhirnya gue di dekat rumah gue tuh ada daun pisang kan. Gue cari dan akhirnya gue dapet di tetangga gue. Jadi dia punya daun pisang dan si tante ini tuh baik banget karena dia punya anjing namanya Tenggo. Jadi kalau gue jalan sama Milo tuh sering nyamperin Tenggo gitu. Jadi tadi akhirnya gue minta sama dia, terus dia bolehin. Nah videonya juga ada, nanti mungkin kalian akan lihat. Yang di depan itu kan Apa? yang Milo, tunggu ya Mil. Kita pindah lokasi karena lokasi yang pertama ternyata pohon pisangnya udah ditebang. Jadi kita muter lagi. Terus nih ada pohon pisang. Tada. Kita mau ngambil pohon pisang di situ aja, mau minta di situ. Tada. Dapat nih dari sini. Ini pohonnya. Ini yang ini. Tadi udah minta mana. Nah, ini pohonnya. Tadi udah ngambil dikit, minta sama tantenya. Tantenya baik soalnya dia punya anjing namanya Tenggo. Suka main sama Milo. Nah, jadi kita dapat daunnya. Yeay, let's go. Kita masak. Yuhu. Tada, ini dia daun pisangnya. Sebenernya gue nggak butuh sebanyak ini sih. Ini adalah daun pisang paling kecil yang udah gue minta. Tapi gue nggak akan pakai semua, gue akan pakai sedikit aja. Ini sebelumnya, ini dulu aja kali ya. Ini tuh segini aja tuh kebanyakan sebenarnya. yang besar juga mintanya. Iya, tante minta dikit ya gitu, terus kita potes gitu kan. Enggak, ini juga ya. Gue minta segitu aja sih, tantenya nanya segitu doang kata dia gitu. Ini nanti gue pakai, kan gue elap, gue pakai untuk garnish. Lalu tadi
Coba tolong bunga telang. Ini dia bunga telang. Jadi gue cari edible flower yang ada di rumah gue dan ada bunga telang. Bunga gimana sih? Bunga telang gue nggak tahu gimana, tapi itulah. Ini dipakai, ini tuh apa namanya, populer banget di kalangan edible flower. Bunga telang ini karena lucu ya bentuknya, terus warnanya juga lucu. Akhirnya gue nggak minta sih, gue ngambil di pagar rumah, enggak lah, gue ngambil di pagar perumahan gue. Jadi di perumahan komplek gue itu, di pagar-pagarnya itu ada yang nanam bunga telang. Nah gue minta 4 biji. Oke, sekarang waktunya kita plating. Jadi mulai dari sekarang kalian akan berubah angle kamera. Oke, bersihin dikit. Kasih bawang goreng yang tadi kita bikin. Santapan tamu gitu. Ini bunganya udah gue cuci ya guys. Oke, set lagi deh. Oke, sudah jadi. Dadah. Lumayan lah ya. Nah, gimana guys? Lumayan kan? Jadi bukan cuma satset-satset, sebenarnya ini masaknya cepet. Yang bikin lama adalah platingnya. Nah, menurut kalian gimana nih hasil masakan gue? Mantap kan? Nih, oke, udah jadi. Ini waktunya kita mengicip-icip. Sebenarnya dari tadi udah dicicip-cicip, tapi gue tuh kayak nggak tega gitu mau nyicip yang ini. Kita cicip yang ini aja ya. Oke, sekarang waktunya nyobain makanannya, tapi sayang banget kalau gue harus mengotak-atik yang udah cantik ini ya kan. Gue mau coba yang ini aja karena ini udah diotak-atik tadi sama si kameramen. Coba mengaku. Iya. Saya mengaku. Nah, jadi gue mau nyobain yang udah diotak-atik aja, soalnya kayak kalau makanan cantik-cantik gini tuh agak nggak tega gitu makannya. Nasi perlu nasi. Ada nasi ada. Jadi gue mau cobain tanpa nasi dulu. Jangan lupa sambal mangganya. Oh, ini sambal mangganya kayaknya enak banget deh. Kayaknya kan tadi gue udah nyobain. Gue mau cobain ayamnya. Kameramen mau nyobain juga. Iya. Saatnya kameramen muncul di Kamera. depan kamera. Pakai pisau, soalnya dia pas bagian urat ayamnya. Gimana cara gue makan? Gue akan bikin sam dari ini. Di ayam, mangga, lalu kita gulung. Iya. Bagaimana gue makan ayam ini?
Kita potong ayamnya. Enak. Enak. Kita masukin ke nasi. Oke. Sambal mangga. Kita masukin ke nasi. Ada Milo. Ini kita masukin ke nasi. Hai Milo. Ada Milo mau ke kamera sini kan? Sini kan. Ada Milo, say hi Milo. Halo. Hai Mila. Udah turun. Perpaduan antara asam, pedas, manis. Enak kan? Enak banget. Seger gitu. Ada Milo. Milo mau cobain juga. Surprisingly, sebenarnya gue belum pernah nyobain ya ayam bakar pakai sambal mangga. Nasi. Lu nyuruh gue pakai nasi. Iya. Oke, gue kan coba pakai nasi. Lu buatnya nasi sambal mangga. Nasi sambal mangga. Nasi Ayam bakar sambal mangga. sambal mangga. Si racun nih. Meracuni gua yang sebenarnya kita coba ya, soalnya kalau pakai nasi pasti lebih mantep sih sebenarnya. Enak kan? Emang Enak guys. Gila. cocok banget pakai nasi. Emang kudu pakai nasi sih ini, jadi Iya. si gurih-gurihnya itu ternetralisir sama rasa nasi yang nasi putih gitu. Nasi putih kan rasanya nasi putih kan rasanya bukan hambar ya, tapi Ada ya gitu. ada rasa khas-khasnya gitu. Jadi Kita nge-record hampir sejam. Lapar. kalau sebelum recording kita udah makan. Terima kasih, enak banget. Ya. Saya balik lagi. Kembali ke asal. Jadi teman-teman, hari ini kita berhasil membuat sajian lokal tapi dengan bentuk yang fancy. Bangga sekali saya karena selama ini gue tuh kurang banget dalam hal plating. Mungkin buat teman-teman juga kayak apaan sih nih, rame banget atau apa, tapi buat gue itu sebuah kebanggaan dan kepuasan tersendiri karena sebelum gue merealisasikan ini tuh gue udah bikin dulu ya sketsanya dan bisa terrealisasi seperti apa yang gue bayangkan. Itu adalah sebuah kepuasan. Jadi buat teman-teman, jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk bermimpi ya kan, karena terserah orang mau ngomong apa ya kan, standar mereka bukan standar kita. Yang penting kita udah nyampe ke standar kita, itu sebuah kepuasan, itu adalah sebuah kesuksesan juga dalam hidup kita, betul. Jadi ada sesuatu yang bisa diambil hari ini, bukan cuma masakan gue yang enak, tapi juga gue bisa achieve satu apa Jo? Satu goals gue, bener. Jadi sekian untuk hari ini, silahkan dicoba resepnya. Kalau kalian udah coba resepnya, jangan lupa untuk kasih tahu gue di Instagram gue ada di bawah di description box. Terus juga untuk resep lengkapnya akan gue taruh juga di description box. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video next door berikutnya. Bye bye.